Halo adik-adik, aku Natasha Dwi Kristina dari Vokasi Mengajar tahun 2020. Salam kenal ya adik-adik kelas 3 SDN Klojen Malang. Adik-adik bisa panggil aku Kak Natasha. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Alin Agatha Inari, aku dari Vokasi Mengajar 2020. Salam kenal. Nama aku Sarifah Pungki dari Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Salam kenal adik-adik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ada yang tahu gak nih apa itu Garuda Pancasila? Nah, di sini kakak mau menjelaskan apa itu Garuda Pancasila. Disimak baik-baik ya. Garuda Pancasila adalah lambang berupa burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno, yaitu burung yang menyerupai burung Raja Wali, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan lambang negara Republik Indonesia. Pada zaman dahulu, di negara-negara seperti Skotlandia dan Inggris, seorang individu dapat memiliki lambangnya sendiri. Dalam tradisi mereka, lambang tersebut diturunkan dari seorang ayah kepada anak laki-lakinya, dan hanya digunakan oleh satu orang saja, biasanya anak laki-laki yang tertua. Lalu, lambang-lambang ini pun berkembang penggunaannya dan digunakan oleh seluruh negara-negara di dunia sebagai simbol negara mereka, dan oleh karena itu disebut dengan lambang negara. Negara-negara Eropa yang pertama-tama memulai penggunaan lambang negara menyebarkan penggunaannya ke seluruh dunia, baik lewat kolonialisme, perdagangan, kolonisasi, maupun hubungan yang lain dengan negara-negara non-Eropa lainnya. Banyak di antara negara-negara tersebut termasuk negara kita, Indonesia. Gimana? Udah pada tahu kan sekarang? Ngomong-ngomong, pada tahu nggak nih, kenapa kepala pada lambang negara kita, burung Garuda ini, menoleh ke kanan? Kepala Garuda menghadap atau menengok ke kanan, karena kanan adalah lambang kebaikan dan kebenaran. Pemikiran orang zaman dahulu menginginkan Indonesia menjadi negara yang benar dan tidak menempuh jalan yang salah. Pemahaman bahwa arah ke kanan adalah arah yang baik sudah tertanam sejak zaman dahulu, sehingga kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan. Selain kepala yang menengok ke kanan, ternyata masih ada banyak makna lain dari lambang negara ini loh. Mau tahu gak nih? Selanjutnya adalah leher Garuda. Jumlah bulu pada leher burung Garuda adalah 45, yang mana melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan negara kita, yaitu tahun 45 atau tahun 1945. Lalu ada sayap Garuda dengan jumlah bulu sebanyak 17 buah yang melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan negara kita. Tanggal berapa ya kira-kira? Yap, benar sekali, tanggal 17. Selanjutnya ada perisai yang terletak pada bagian depan burung Garuda. Dalam buku Meneroka Garuda Pancasila dari Kisah Garudea 2019 karya Femi Eka Rahmawati, perisai yang tergantung di Garuda memiliki bentuk jantung hati. Makna yang terkandung dalam perisai jantung tersebut merupakan lambang pertahanan yang digali dari peradaban asli bangsa Indonesia itu sendiri. Perisai atau tameng dikenal dalam peradaban bangsa Nusantara sebagai senjata dalam perjuangan guna mencapai tujuan serta untuk melindungi diri. Di dalam perisai tersebut memuat 5 gambar yang melambangkan kelima sila Pancasila,
yang juga memiliki arti sendiri-sendiri. Udah pada tahu belum nih? Kalau belum, akan kakak jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah bintang emas. Lambang perisai hitam dengan sebuah bintang emas di dalamnya mencerminkan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang itu dapat diartikan sebagai sebuah cahaya. Makna cahaya tersebut seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap manusia. Yang kedua adalah rantai. Lambang rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil mencerminkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang tersebut menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Dalam lambang gelang itu ada gelang berbentuk persegi dan berbentuk lingkaran. Gelang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Lalu ada pohon beringin. Lambang pohon beringin mencerminkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan nama latin Ficus benjamina itu merupakan pohon Indonesia yang berakar tunggal panjang yang masuk ke dalam tanah sangat dalam menunjang pohon beringin yang berukuran sangat besar. Hal ini menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sementara akar-akar yang menggelantung dari ranting pohon mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang beragam. Adalah kepala banteng. Lambang kepala banteng di latar berwarna merah mencerminkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng atau lembu liar adalah hewan yang gemar berkumpul. Hal ini menggambarkan seperti manusia dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, berkumpul bersama untuk memecahkan suatu persoalan. Adalah padi dan kapas. Lambang padi dan kapas mencerminkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Penggunaan lambang negara, khususnya Garuda Pancasila, wajib digunakan pada tempat-tempat seperti berikut. Yang pertama, gedung-gedung pemerintahan. Lalu di sekolah, pada uang, pada paspor, dan pada materai 6.000. Dapat dilihat bahwa zaman sekarang banyak masyarakat Indonesia yang kurang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak boleh mengabaikan nilai-nilai tersebut. Setiap sila Pancasila mengajarkan kehidupan sosial bermasyarakat. Sila pertama mengajarkan untuk saling menghormati antar pemeluk agama. Sila kedua mengajarkan untuk saling mencintai sesama manusia dan gemar menolong orang lain. Sila ketiga mengajarkan untuk cinta tanah air, mencintai produk lokal dan bergaul dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Sila keempat mengajarkan untuk mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah, tidak memaksa kehendak orang lain. Dan sila kelima mengajarkan untuk bersikap adil terhadap sesama manusia, menghormati hak-hak orang lain, serta mengikuti gotong royong. Gimana nih videonya? Sekarang udah pada ngerti dong tentang Garuda Pancasila. Nah, untuk itu, habis ini adik-adik bisa mengisi kuis yang udah kita kasih di grup masing-masing ya. Jangan lupa setiap jawabannya itu ada di video yang udah kita kirim. Jadi pastikan adik-adik semua mendengarkan dan memperhatikan videonya dengan baik. Kalau gitu, sampai jumpa di video ketiga bersama aku, Alin, dan juga Sari. Dadah!